Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Yayang Aprilia Sisti. Nah, di sini kita akan melanjutkan bab sebelumnya, bab 10 dan sekarang kita akan membahas bab 11. Nah, ini dia profil saya. Nama saya Yayang Aprilia Sisti, NPM A1G022108 dari kelas 1A. Bab yang kita akan bahas yaitu bab 11 yang berjudul tentang efektivitas dan mutu sekolah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. By the way, teman-teman tahu nggak nih apa itu pengertian sekolah efektif? Nah, yuk kita bahas sama-sama. Sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa atau tanpa memandang rasa, jenis kelamin maupun status sosial ekonomi bisa mempelajari kurikulum yang esensial di sekolah. Nah, ada 8 kriteria sekolah yang dikatakan baik. Apa-apa saja kah itu? Yang pertama yaitu siswa yang masuk terseleksi dengan ketaatan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dan kondusif bagi proses pembelajaran. Yang ketiga, iklim dan suasana mendukung untuk kegiatan belajar. 4. Guru dan tenaga kependidikan memiliki profesionalisme yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang memadai. Yang kelima, melakukan improvisasi kurikulum sehingga memenuhi kebutuhan siswa yang pada umumnya memiliki motivasi belajar yang tinggi dibandingkan dengan siswa seusianya. 6. Jam belajar siswa umumnya lebih lama karena tuntutan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. 7. Proses pembelajaran lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa dan wali murid. Dan yang terakhir yaitu sekolah unggul bermanfaat bagi lingkungannya. Teman-teman tahu nggak karakteristik sekolah yang efektif? Ada banyak loh, yuk kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Yang ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang harus kuat. 5. Pendelegasian wewenang yang jelas. 6. Dukungan masyarakat sekitar. 7. Sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. 8. Sekolah mempunyai fokus sistemnya tersendiri. 9. Pelajar diberi tanggung jawab. 10. Guru menerapkan pembelajaran yang inovatif, melakukan evaluasi yang berkelanjutan, kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lainnya. Yang terakhir yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya. Wah, ada ciri-ciri sekolah efektif nih yang akan kita bahas. Teman-teman tahu nggak sih ciri-ciri sekolah efektif? Nah, tujuan sekolah dinyatakan dengan jelas dan spesifik. Tujuan sekolah dinyatakan secara jelas, digunakan untuk mengambil keputusan dan dipahami oleh guru dan staf siswa. Pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh kepala sekolah. Kepala sekolah yang A. bisa dihubungi dengan mudah. B. bersikap responsif pada guru dan siswa, orang tua murid dan siswa. C. melaksanakan kepemimpinan yang berfokus pada pembelajaran. D. menjaga agar rasio antara guru siswa sesuai dengan rasio ideal. Ada efektasi guru dan staf yang tinggi. Guru dan staf A. yakin bahwa semua siswa bisa belajar dan berprestasi. B. menekankan pada hasil akademis. C. memandang guru sebagai penentu terpenting bagi keberhasilan siswa. Ini lanjutan yang ciri-ciri tadi ya guys. Adanya kerjasama kemitraan antara sekolah, orang tua, murid, dan masyarakat. Sekolah komunikasi secara positif dengan orang tua. B. memelihara jaringan serta dukungan orang tua dan masyarakat. C. berbagi tanggung jawab untuk menegakkan disiplin dan mempertahankan keberhasilan. D. menghadiri acara-acara yang penting di sekolah. Adanya iklim yang positif dan kondusif bagi siswa untuk belajar. Sekolah A. rapi, bersih, dan aman secara spesifik. B. memberi penghargaan pada yang berprestasi. C. memberi penguatan pada perilaku positif siswa. D. mentaati aturan sekolah dan aturan pemerintah daerah. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya yaitu kemajuan siswa sering dimonitor.
Guru memberi siswa kemampuan berpartisipasi di penilaian hasil belajar. Ada konsep standar nasional pendidikan sekolah efektif nih teman-teman. Nah, yang pertama yaitu kita harus standar isi. Yang kedua, proses pembelajaran. Ketiga, kompetensi lulusan. 4, standar tenaga pendidik dan kependidikan. 5, sarana dan prasarana. 6, pengelolaan. 7, pembiayaan. Dan 8, penilaian. Nah, itulah konsep-konsep standar nasional pendidikan sekolah efektif yang harus kita pahami ya teman-teman. Nah, kita juga akan mempelajari model-model sekolah efektif teman-teman. Model tujuan. Model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah. Model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien, dan aman. Nggak kerasa ya teman-teman, kita udah di penghujung pembahasan nih. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Usaha-usahanya yaitu A. School review, B. Benchmarking, C. Quality asuransi, D. Quality control. Usaha-usaha itu harus kita pahami ya teman-teman. Yeay, pembahasan kita sudah berakhir teman-teman. Saya tutup ya. Bila banyak kesalahan, saya mohon maaf teman-teman, kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you kapan-kapan lagi ya teman-teman.